Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Google Earth Engine dan bagaimana cara untuk melakukan composite band di Google Earth Engine. Kemudian di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat NDVI dari Google Earth Engine. Dan hal tersebut dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, itu bagaimana cara melakukan unsupervised learning ataupun supervised learning yang terkait dengan machine learning, di mana kita dapat melakukan machine learning dalam Google Earth Engine. Maka dari itu, pastinya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita membutuhkan image ya, sebuah image atau sebuah citra satelit yang ingin kita jadikan bahan untuk analisis. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari satelit yang kita analisis, yaitu sebagai contoh, saya ingin melakukan analisis satelit Landsat 8. Di sini saya ingin melakukan analisis pada data Landsat 8, Collection 2, Tier 1, TOA Reflectance. Nah, setelah kita klik, maka akan keluar menu seperti ini, di mana di sini di collection snippet itu merupakan bagaimana cara memanggil Landsat 8-nya, kemudian di sini deskripsi singkat mengenai bench-nya, mengenai image-nya, kemudian di sini adalah bench yang tersedia pada Landsat 8 Collection 2 Tier 1 TOA Reflectance. Kemudian di sini adalah image properties-nya. Dan yang terakhir ada term of use. Maka dari itu cara memanggil image Landsat 8 ini kita dapat secara langsung mengklik import. Setelah kita melakukan import, maka data tersebut langsung masuk ke kode editor kita, di mana data tersebut tersimpan dalam imports. Nama dari variabel imports ini dapat diganti. Misalnya saya ingin mengganti nama image collection ini menjadi Landsat. Oke, setelah kita sudah mencari image yang kita butuhkan sesuai dengan citra yang kita inginkan, maka kita dapat membentuk atau membentangkan region of interest kita. Caranya adalah dengan membentuk poligon pada wilayah yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin menganalisis wilayah sekitar Nganjuk. Maka saya dapat membentangkan poligon dari Tambuk Reja hingga ke Malang. Apabila kita sudah selesai membentangkan poligonnya, maka poligon tersebut langsung masuk ke dalam imports juga. Setelah itu, untuk mengetahui seberapa banyak image yang tersedia pada poligon yang kita bentangkan, maka kita dapat mengetahuinya dari fungsi size, di mana caranya sebagai berikut. Pertama kita klik print terlebih dahulu. Kemudian di sini kita dapat mencari Landsat.size. Dan di sini sedang mengkomputasi seberapa banyak image Landsat yang tersedia.
dan dihasilkan data sebanyak 1.544.921. Mohon maaf, saya ralat sedikit. Nilai tersebut merupakan representasi keseluruhan image Landsat yang tersedia di seluruh wilayah di Indonesia maupun seluruh dunia. Karena di sini belum difilter regionnya. Maka hal kedua yang perlu kita lakukan adalah memfilter region atau memperkecil wilayah cakupan yang kita inginkan. Sehingga kita dapat menginisiasikan variabel baru. Misalnya var filter region. Nah, kita sudah menginisiasikan geometrinya atau bentangan wilayah yang kita inginkannya, sudah menginisiasikan citra yang ingin kita olahnya, maka untuk mengkombinasikan kedua hal tersebut, kita dapat menggunakan fungsi filter bounds. Caranya sebagai berikut. Saat masuk ke fungsinya, yaitu filter bounds, dan kita masukkan argumen. Jadi apa yang sebenarnya kita filter itu? Jadi apa cakupan wilayah kecil dari Landsat yang kita ingin kaji? Nah, seperti halnya tadi, yang kita ingin kaji adalah cakupan wilayah yang termasuk ke dalam variabel geometri, yaitu sekitar wilayah Tambak Reja hingga Malang. Sini kita tulis argumennya sebagai geometri. Nah, kita akhiri dengan titik koma, jangan lupa. Kemudian, setelah kita sudah memfilter regionnya, maka kita dapat mengetahui berapa jumlah image yang tersedia pada region tersebut. Caranya sama seperti dengan yang atas. Kita ketik print, kemudian masukkan variabelnya, yaitu variabel Landsat yang sudah difilter, yang dinamakan sebagai filter region. Dan kemudian kita bisa langsung memprint hasilnya, memeran hasilnya. Mungkin mengambil waktu lumayan lama sebenarnya. Nah, di sini terdapat 811 elemen. 811 elemen, 811 feature, dan 17 list band. Di sini mungkin saya kelupaan untuk memasukkan fungsi size untuk mengetahui jumlah image yang tersedia. Nah, ini ya, sudah langsung aja 811. Oke, dari hal tersebut kita dapat meyakini bahwa fungsi filtered region ini itu dapat mereduksi bentangan image pada Landsat secara keseluruhan menjadi hanya fokus pada wilayah tertentu. Setelah kita melakukan filtered region atau filtered wilayah kajian, kita dapat melakukan filter date atau filter tanggal. Caranya sebagai berikut. Kita inisiasikan variabel baru, yaitu variabel filter region kemudian date. Dan di sini kita masukkan variabel filtered region yang sudah di filtered bounds tentunya.
Nah, karena yang kita inginkan adalah memfilter dari date-nya atau filter dari waktu kajiannya, maka kita dapat memasukkan fungsi filter date. Setelah menulis filter date, kita masukkan argumennya. Argumen yang dimasukkan pada filter date ini adalah tanggal, di mana untuk Landsat 8 saya ingin memasukkan tanggal sekitar tahun 2020. 2020 coba kita cari tanggal di mana tutupan awan sedikit, maka di sini saya ingin memilih bulan Juni, yaitu bulan ke-6 dan hari pertama. Kita klik tanda koma yang menandakan sampai pada tahun yang sama di bulan Agustus. Kita run lagi. Setelah di run, ternyata tidak ada error ya, sepertinya. Oke, kita sudah memfilter regionnya, kemudian memfilter tanggalnya, maka yang kita lakukan sekarang adalah memvisualisasikan data yang kita telah filter region maupun tanggalnya. Caranya adalah kita dapat menulis fungsi map.addLayer, di mana argumen yang dimasukkan adalah variabel wilayah kajian yang sudah difilter melalui tempat dan waktu. Sini kita masukkan filter region. Setelah itu kita klik titik koma. Maka setelah kita menuliskan fungsi tersebut, maka akan tervisualisasikan gambarnya. Dan berikut merupakan hasil gambarnya. Mungkin masih terlihat kurang baik ya, karena kita belum melakukan komposit, atau memang data yang terima itu memang seperti ini. Maka dari itu, kita lanjutkan kembali kepada mau mengkombinasikan atau mau mengkomposit band berapa saja. Hal tersebut dapat dilakukan apabila kita menggeser kursor ke arah layer. Sudah seperti itu, kita mencari gambar gerigi di sini. Kita klik. Di sini layer 1 visualization parameter terdiri dari 3 band, yaitu 1, 2, 3. Sementara yang kita inginkan adalah band, anggaplah kita ingin band false color. Kita cari dahulu band false color. False color komposit yaitu 753. Coba kita pencet 753. Nah, ini kayaknya vegetation ya. Kalau takut lupa itu antara false color apa vegetation. Namun apabila kita ingin mengkomposit secara langsung, kita dapat langsung memasuki
menu layer di sini setelah kita melakukan fungsi map layer. Oke, apabila sudah keluar visualisasinya, maka kita dapat mengimportnya. Nah, setelah diimport maka masuk komposit tersebut sudah tersimpan di imports. Mungkin di sini juga saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita memfilter region dan waktu dengan cara yang lebih sederhana. Karena apabila kita lihat secara sekilas, maka region dan waktu ini ditulis secara satu-satu ya. Oke, langsung saja kita mulai cara sederhana. Sudah pasti kita memerlukan data Landsat. Di sini juga kita bisa menginisiasikan variabel baru yang kita namakan sebagai variabel filter final. Nah, setelah kita menginisiasikan variabel filter final, kita dapat melakukan filter boundary atau filter wilayah dan filter date secara langsung, yaitu dengan cara memasukkan variabel Landsat. Nah, untuk filter boundary ataupun filter wilayah kajian, kita langsung saja menulis filter bounds. Setelah itu kita masukkan argumennya yaitu geometri kajian. Kita tulis geometri. Nah, setelah kita menuliskan geometri di sini, jangan langsung kita pilih titik koma. Melainkan kita enter saja secara sederhana. Kita geser menggunakan tab. Kita geser tempat penulisan fungsi berikutnya menggunakan tab. Nah, di sini kita masukkan filter date. Kita masukkan tanggal yang sama. Setelah itu, baru kita pilih titik koma. Kita bisa lakukan map.addLayer lagi dengan argumen yang berbeda. Coba kita run. Kemudian kita lakukan komposit 753 lagi. Komposit pen. Coba saya ingin memastikan terlebih dahulu. Nah, gimana ya? Ini kombinasi-kombinasinya. Tadi 753 yaitu natural with atmosphere removal. Kemudian healthy vegetation 562, sementara agriculture itu 652 dan vegetation analysis 654. Di sini kita klik 654. Nah,
Maka di sini terlihat vegetation analysisnya. Untuk mengganti nama dari layer tersebut, kita bisa langsung memasukkan hasil import kita ini dan menggantinya dengan fungsi tertentu. Caranya seperti ini. Di sini kita dapat menulis, kita dapat menambahkan parameternya, dan kombinasi BEM 753 ini kan masuk ke image base param. Maka kita di sini dapat menulis image base param. Kemudian masukkan nama yang kita inginkan sebagai layer. Seperti di sini, anggaplah 753. Kemudian kita run kembali. Oh, harus string ya. Maka dapat kita jadikan string dengan mengetik tanda kutip. Nah, untuk yang layer satunya lagi, dapat kita ganti nama juga, namun perlu kita lakukan proses seperti sebelumnya, yaitu mengimport dahulu. Misalnya untuk vegetation analysis 654, kita play dahulu. Nah, ini untuk kita mau menonjolkan layer yang mana sih? Jadi untuk menonaktifkan sementara layer yang sudah kita tampilkan, kita dapat men-uncheck list-nya. Selesai, maka di sini hanya terlihat layer 1. Setelah terlihat layer 1, kita dapat mengimportnya. Setelah diimport, kita dapat melihatnya bahwa komposit band 654 itu sudah termasuk ke dalam variabel image visparam 2. Nah, variabel juga bisa diganti. Jadi kita ganti aja vegetation analysis. Vegetationan. Sama kayak tadi ya, untuk memunculkannya kita dapat mengetikkan map.addLayer. Kita region D, kita klik lagi vegetationan. Kemudian di sini kita masukkan nama pengganti dari layer 1, yaitu vegetation analysis. Saya ingin mengganti namanya. Untuk memainkan seperti ketajaman dari image yang dihasilkan, kita dapat men-stretch-nya dengan rentang-rentang tertentu, misalnya stretch 3, apply, seperti ini kelihatannya. Kemudian kita stretch 1 seperti ini. Dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan mengenai materi praktikum Google Earth Engine yang pertama. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalnya baru bisa mengupload videonya sekarang. Mungkin nanti akan lanjut ke NDVI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.